Selamat malam, saya atas nama Antonita Stefanova Mogi dari kelas 4A2 Program Studi Ilmu Sosiatri. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali materi administrasi pemerintahan desa dari pokok bahasan 1-8. Yang pertama, administrasi. Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerja sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Administrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, administrasi dalam arti sempit. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda administratie, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, atau surat menyurat. Yang kedua, administrasi dalam arti luas menjelaskan tentang yang pertama proses, yang kedua fungsi dan tugas. Berikut saya akan menjelaskan tentang pemerintah dan pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintahan dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksanaan teknis desa, dan kepala kewilayahan, kepala dusun, sebutan lain sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan antara pemerintah desa, kepala desa, dan BPD mempunyai hubungan antara lain. Yang pertama, kepala desa membahas dan menyepakati bersama peraturan desa. Yang kedua, kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa. Yang ketiga, kepala desa memberikan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD. Administrasi desa, keseluruhan proses kegiatan perencanaan desa, dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi. Pokok bahasan 2, organisasi pemerintahan desa. Berikut adalah bentuk-bentuk organisasi desa. Kepala desa dibantu oleh sekretariat, dipimpin oleh sekretaris, dan dibantu oleh 3 KUR, maksimal 3 dan minimal 2. Unsur kewilayahan dipimpin oleh kepala dusun. Unsur teknis dipimpin oleh kepala seksi dengan anggota 3 maksimal dan 2 minimal. Pokok bahasan 3, sumber daya perangkat desa. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi, atau selain itu dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau keterbarukan, sumber daya manusia. Sumber daya manusia sering disebut juga tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dibedakan menurut jenis dan sifatnya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang kedua, pembagian tenaga kerja menurut sifatnya. Yang pertama, tenaga kerja jasmani. Yang kedua, tenaga kerja rohani. Pokok bahasan yang keempat, manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana,
mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi terciptanya tujuan-tujuan pelayanan. Atau dengan kata lain, manajemen pelayanan publik berarti suatu proses perencanaan dan pengimplementasiannya serta mengarahkan atau mengkoordinasikan pelayanan aktivitas-aktivitas pelayanan publik demi terciptanya tujuan-tujuan pelayanan publik yang dapat diterapkan. Pokok bahasan yang kelima, perencanaan desa. Di sini menjelaskan tentang konsep perencanaan pembangunan desa. Yang pertama, menjelaskan tentang proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif. Yang kedua itu menjelaskan tentang turunnya RPJM desa tambah RKP desa, produk kelandasan hukum perencanaan pembangunan desa. Yang ketiga menjelaskan tentang tujuan perencanaan pembangunan desa itu. Yang pertama, pedoman penyusunan rencana RPJM desa dan RJP desa dan DUKP RKP desa. Yang keempat, tentang prinsip-prinsip perencanaan pembangunan desa. Yang kelima, musyawarah menyusun RPJM desa. Pokok bahasan yang keenam, tentang keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa kembali diubah. Perubahan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Landasan terbitnya Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pokok bahasan yang ketujuh, tentang kepengawasan. Pengawasan penyelenggaraan desa adalah proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan di tingkat desa sesuai dengan ketentuan hukum, kebijaksanaan, dan standar yang berlaku. Adapun bentuk-bentuk kepengawasan, yang pertama, pengawasan internal. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak-pihak di desa seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan program di desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk-bentuk kepengawasan yang kedua itu tuh pengawasan eksternal, dilakukan oleh pihak dari luar desa atau inspektoral, bupati atau wali kota, DPRD. Yang ketiga, pengawasan partisipatif, melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengawasan penyelenggaraan desa. Yang keempat, media dan jurnalistik. Bentuk yang kelima, pengawasan dan teknologi. Pokok bahasan yang kedelapan, tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kepemimpinan, ada pun tipe-tipe kepemimpinan kepala desa. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Yang kedua, kepemimpinan demokratif. Yang ketiga, pemimpinan transformatif. Yang keempat, kepemimpinan servant. Yang kelima, kepemimpinan transformasional. Di dalam kepemimpinan juga ada pun jenis-jenis kepemimpinan kepala desa. Yang pertama, kepemimpinan visioner. Yang kedua, kepemimpinan kolaboratif. Yang ketiga, kepemimpinan adaptif. Yang keempat, kepemimpinan inklusif. Dan yang kelima, kepemimpinan berorientasi pada pelayanan. Sekian saja review materi dari saya. Sekian dan terima kasih.